Kalau kita sering bertafakur tentang kebaikan Allah kepada kita, pasti beda hidup ini. Pasti beda. Kita akan menjadi tenang, tidak cemas dengan dunia ini. Kita akan lebih nyaman, tidak ribet, dan kita tidak akan fokus berbuat jelek. Karena kita tahu Allah Maha Baik, senantiasa berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar segala-galanya, yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi kuman, tidak jadi pohon, tidak jadi hewan. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang memberi hidayah kita jadi seorang muslim, dikala sebagian besar manusia tidak beriman. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk ibadah. Berapa banyak umat Islam yang sulit ibadah. Masjid jauh, majelis ilmu jauh. Segala puji bagi Allah yang membimbing kita datang ke majelis ilmu. Banyak saudara kita pada saat yang sama ini sedang lupa kepada Allah. Saat yang sama tidak semua orang mendapat kesempatan belajar. Padahal diberikan ilmu adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Karena ilmu adalah pupuk iman, ilmu adalah pemandu amal. Kalau tidak diberi ilmu, sulit iman meningkat, sulit beramal. Segala puji bagi Allah yang menutupi aib dan dosa kita. Walaupun Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, tapi Allah menutup-nutupinya. Sehingga orang-orang menyangka kita ini orang soleh. Padahal Allah tahu semua yang tersembunyi. Segala puji bagi Allah yang albir, maha melimpahkan kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kali ini kita mengkaji dengan segala keterbatasan tentang albir, Allah yang maha melimpahkan kebaikan. Mengapa orang cemas menghadapi masa depan? Karena dia belum bisa melihat jaminan Allah, kebaikan Allah kepada dirinya. Mengapa ada yang takut tidak kebagian rezeki? Kenapa ada yang takut dengan ini dan itu? Karena dia jarang menafakuri kebaikan Allah pada dirinya. Kalau orang mengenal Allah yang maha baik dan albir yang maha melimpahkan kebaikan, bakal beda hidupnya. Kita bakal lebih tenang menghadapi hidup ini. Karena ada Allah.
Di dalam surat At-Tur ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan, maha melimpahkan kebaikan, al-birru, dan ar-rahim, yang maha penyayang. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sering bertafakur tentang kebaikan Allah kepada kita, pasti beda hidup ini. Pasti beda. Kita akan menjadi tenang, tidak cemas dengan dunia ini. Kita akan lebih nyaman, tidak ribet, dan kita tidak akan fokus berbuat jelek. Karena kita tahu Allah Maha Baik, senantiasa berbuat baik, dan jamin akan memberikan yang terbaik. Jadi enak sekali hidup kita ini. Bagi orang beriman tuh enak. Tidak cemas tentang rezeki, tentang takdir yang belum terjadi. Karena tahu ada Allah yang Maha Baik. Dan kebaikan Allah kepada kita itu Masya Allah. Seperti yang tadi di pembukaan. Lihat sekarang. Begitu banyak makhluk. Allah ciptakan kita jadi manusia. Kalau kambing kemarin mungkin udahan. Kita lagi dikasih makan, persiapan tahun depan, ya Idul Kurban. Kalau kita jadi kucing, beda lagi. Kalau kita jadi nyamuk, lebih stres. Cari makan terancam jiwanya. Sedang makan berapa banyak nyamuk yang wafat. Ketika makan, selesai makan dikejar-kejar. Dan diteploknya juga kan. Kalau kita nyamuk, mungkin tangan ini sebesar masjid ini, betul tidak? Jadi kalau lihat nyamuk, alhamdulillah ya Allah. Saya tidak jadi nyamuk. Jadi manusia saja. Kita disempurnakan. Kita beda dengan kambing, dengan monyet. Wajah kita beda, benar? Tangan kita sempurna. Kita bisa melihat beda. Gerakan kita beda. Ini nikmat besar. Kita jalan dengan 2 kaki. Dan tidak berekor. Kalau ada ekor, gimana nyimpennya? Alhamdulillah. Suara kita bagus. Kita bisa mendengar. Kita bisa bicara. Binatang tidak bisa begini. Kita bisa berpakaian. Tidak ada kambing yang berpakaian seperti kita, benar? Pakai jaket, pakai sepatu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Syukur jadi manusia. Disempurnakan. Sudah jadi manusia ada sekitar 7-8 miliar manusia. Alhamdulillah. Ada yang lebih besar dari nikmat penciptaan. Nikmat diberi hidayah. Katanya hanya 1,8 miliar dari 7 miliar. Selebihnya tidak mengenal Allah. Alhamdulillah kita bisa syahadat. Gimana kalau kita bagian yang tidak kenal Allah? Benar? Makanya kalau lihat kucing, kambing tuh jangan lihat binatang, jangan zolim. Setiap kali kita melihat binatang, kita jadi syukur, kita tidak jadi dia. Sekarang lihat banyak orang, begitu banyak manusia. Di Indonesia sih mayoritas Islam. Tapi coba di luar negeri. Harusnya melihat orang yang belum dapat hidayah, kita bersyukur. Ya Allah, saya bisa syahadat. Yang lain tidak bisa. Jangan kagum sama dunianya.
ini kaya, punya emas kecil, gak ada apa-apanya. Tapi syukur kita diberi yang lebih mahal dari kekayaan dunia, yaitu iman. Betul? Makanya jangan suka kagum-kagum sama dunia yang diberikan kepada orang yang tidak beriman. Kita dikasih sedikit aja, kita dapat yang lebih bernilai daripada dunia. Gak apa-apa, gak apa-apa, tenang saja. Yang lain tenang ya. Pertama yang bunyi bukan HP saudara ya. Gimana kalau lagi pengajian ada HP yang bunyi? Ya tinggal berbaik sangka aja. Kenapa HP-nya nggak dimatikan? Mungkin sedang menunggu berita yang sangat penting. Kenapa ditelepon? Yang telepon nggak tahu lagi pengajian. Betul tidak? Yang enak saja berbaik sangka. Buktinya beliau lari tuh ke bawah ya kan? Kasihan. Didudukin getar ya. Lanjut. Jangan suka kotor hati kalau ada kejadian begitu. Termasuk lagi sholat. Lagi sholat HP bunyi, kita jengkel. Udah mah nggak tahu yang mana yang bunyi. Mau marah sama siapa? Udahlah, ujian. Tidak tiap sholat ada yang bunyi, betul? Lanjut. Jadi kalau kita keluar negeri, kita jangan cuma terpesona kepada alam yang indah. Tapi ya Allah, Engkau beri saya hidayah. Ada seorang, kalau tidak salah ini di tengah kota Amerika, nangis wanita ini terseduh-seduh. Kenapa coba? Karena dari segitu banyaknya wanita yang lalu lalang, apalagi ini musim panas, hanya beliau wanita ini yang berjilbab. Beliau nangis melihat sebagian wanita yang lewat itu tidak ada yang berjilbab. Bahkan ya begitulah pakaian di musim panas. Ini yang benar. Kita malah cari musim panas karena ingin lihat yang tidak benar. Maka siapa yang kaya raya tuh? Mas Elon siapa tuh? Elon Musk. Ya udah biasa saja, nggak usah pakai kagum-kagum. Ya sudah, itu hamba Allah yang dikasih ujian dengan rezeki banyak. Semuanya milik Allah, nggak dibawa kemana-mana ya kan? Saya lebih kaya karena saya diberi nikmat iman. Tidak usah juga kita mencaci maki, merendahkan, jangan. Mereka hamba Allah juga semuanya ya. Syukur kalau mereka juga dapat hidayah. Enak dong, mereka udah kaya, dapat iman. Dasar pelit yang terserah Allah tuh. Kenapa? Jadi kalau kita berada di lingkungan non Islam ya, kita harus bersyukur. Walaupun mungkin kita mobilnya butut ya, nggak punya mobil, tapi kita punya yang termahal, hidayah. Jangan minder. Kita dapat yang paling mahal. Dan doakan mereka juga supaya dapat hidayah. Mereka hamba Allah juga. Mereka juga ingin bahagia, tapi belum dapat hidayah. Kenapa kita tidak mendoakan? Coba dengar ya. Kira-kira mana yang Allah sukai? Kita ketemu dengan non-Islam yang belum kenal Islam. Kemudian kita sebel ke orang tersebut. Atau kita mendoakan orang tersebut supaya dapat hidayah. Kira-kira mana yang Allah sukai? Gini ya, kalau mau jawab, jawab ya. Kalau mau jawab atuh hadirin. Ini kan Allah melihat kita. Allah mendengarkan.
Allah tahu isi hati kita. Kira-kira mana yang Allah sukai? Kita marah-marah, mengutuk, mencela, memaki, atau kita mendoakan? Dia juga hamba Allah, ciptaan Allah. Cuman belum dapat hidayah. Ketika Islam sendirian Rasulullah SAW, apa beliau memaki-maki yang lain? Beliau mendoakan, beliau berdakwah, ingin agar sebanyak mungkin orang bisa selamat. Coba dirubah seperti itu, hadirin. Beda. Hati kita lebih lembut insya Allah. Di antara umat Islam kita lihat bagaimana di Uighur, bagaimana umat Islam di tempat yang sulit ibadahnya. Kita alhamdulillah nengok sana nengok sini masjid. Kita tidak pengen ke masjid, disuruh lagi ke masjid. Kita mau ke masjid malas, dibonceng. Semua kebaikan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Jadi lihat masjid, ya Allah, alhamdulillah bisa sholat. Berapa banyak yang jauh dari masjid? Berapa banyak yang masjid di depan rumahnya dan tidak ke masjid? Betul? Bersepeda kuat 50 km. Jogging 10 km kuat. Ke kantor kuat jauh. Ke masjid 10 meter, 20 meter gak kuat. Gimana hati kita melihat umat Islam tidak ke masjid? Jawab hadirin. Ayo. Gimana? Marah? Jengkel? Ajak dengan baik. Dia nggak mau, udah saya ajak 2 kali. Baru 2 kali. Siti Hajar 7 kali. Saya sudah 7 kali, baru 7 kali. Nggak ada ruginya. 100 kali, nggak ada ruginya. Semuanya berpahala. Coba, kita ke masjid cuek kepada orang lain. Kita ke masjid menganggap remeh orang yang tidak ke masjid. Yang pertama cuek, terserahlah ke masjid tidak ke masjid. Yang kedua, menghina. Yang ketiga, menyapa dengan baik, ngajak, walaupun belum mau, didoakan. Tebak, yang mana yang Allah sukai? Jawab. Itu yang belum ke masjid, saudara kita. Kita bisa ke masjid karena Allah ngasih hidayah, Allah ngasih taufik. Kalau enggak, kita juga enggak ke masjid. Kenapa harus menyebar kebencian? Mendingan ajak baik-baik. Doakan. Karena yang menggerakkan itu Allah. Dengan meyakini, aduh saya sudah diberi nikmat, bisa ke masjid, bisa sholat, bisa tahajud. Saya ingin ya Allah hamba-hambamu yang lain juga merasakan nikmat yang sama. Kira-kira Allah senang tidak kita mendoakan hambanya?